Nah, kali ini kita akan melanjutkan belajar CFA untuk Financial Statement Analysis. Nah, dilanjutkan ke reading 15 sampai dengan 17. Untuk reading 15 mengenai Common Size Analysis of the Income Statement, kita akan mempelajari bahwa Common Size Statement itu adalah perbandingan ya, comparison across time periods and across companies because the standardization of each line item removes the effect of size. Jadi dengan common size ini kita bisa membandingkan dengan berbagai perusahaan dan juga berbagai waktu gitu. Karena yang kita gunakan di sini adalah percentage dari masing-masing item terhadap revenue-nya. Nah, contohnya ini, sales-nya 10.000, cost of sales-nya 3.000, maka cost of sales ini adalah 30% dari 10.000. Nah, seperti ini. Jadi dibikin persentase semuanya terhadap sales-nya. Nah, operating profit ini, 2 juta ini adalah 20% dari 10 juta. Seperti itu. Jadi kita menghitungnya dengan persentase terhadap sales. Nah, lalu kita bandingkan antara company A, company B, dan company C. Jadi operating profit-nya itu yang terbaik adalah A dan C. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan dalam case of taxes, kita bisa membandingkan the amount taxes with the amount of pre-tax income. Selanjutnya kita ada terminologi vertical common size analysis. Apa itu? Jadi vertikal berarti kan dari atas ke bawah ya. Nah, seperti ini contohnya. The performance of individual company can be compared with industry or peer company data to evaluate its relative performance. Jadi kita membandingkan sektor energi, material, industri. Kita melakukan observasi ini dengan gross margin segini, operating margin segini, dan net profit margin segini. Jadi di sini terlihat untuk net profit margin ternyata material bagus, ternyata ini ya consumer staples ini yang tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini yang dinamakan dengan vertical common size analisis. Jadi kita membandingkan satu industri dengan industri yang lain dan net profit margin yang terbaik adalah consumer staples, walaupun secara gross profit margin bukan yang terbaik. Selanjutnya income statement ratio itu ada profit margin and return on sales. Net profit margin itu adalah net income dibagi dengan revenue, gross profit margin adalah gross profit dibanding dengan revenue. Nah, ada juga operating profit margin, jadi profit from operation dibagi dengan revenue, ada juga pre-tax margin, yaitu profit before tax divided by revenue. The profitability ratio and the common size income statement yields quick insights about changes in a company performance. Jadi profitability ratio itu kita bisa melihat dengan cepat mengenai performansi dari perusahaan. Selanjutnya di reading ke-17 kita belajar comprehensive income ya. Nah, jadi ada comprehensive income, ada net income, ada other comprehensive income. Nah, other comprehensive income itu adalah yang tidak diakui dalam profit and loss di bawahnya IFRS. Nah, kalau comprehensive income itu adalah non-comprehensive income ditambah changes in equity. Changes in equity ini berarti kan ending dikurangi dengan beginning equity ya. Jadi comprehensive income ini harus diingat-ingat ya. Comprehensive income adalah, saya kasih tanda merah. Ini
Comprehensive income itu adalah non-comprehensive income ditambah changes in equity. Nah, changes in equity ini adalah ending dikurangi dengan beginning equity. Jadi, comprehensive income itu terdiri dari net income and other revenue and expensive yang dikecualikan dari net income calculation. Terdiri dari itu ya. Contohnya ini kita punya equity awal 110, kemudian kita punya net income 10. Kemudian net income ini kita kan juga harus bagi dividen 2. Jadi secara net ini adalah 8. Nah, kita punya ending equity-nya kita punya 123. Jadi gimana cara ngitung dari non-comprehensive income? Kita punya equity-nya tadi beginning-nya 110. Nah, perjalanannya kita dapat 8. Ditambah dengan X, berarti X-nya itu adalah 5. 5 itu adalah non-comprehensive income. Atau juga kita bisa menggunakan rumus ini, ending equity sama dengan comprehensive income ditambah dengan beginning equity. Jadi comprehensive income-nya itu berapa? Ditambah dengan beginning equity yang 110. Tapi ini caranya udah ketemu dengan 5 ya. Nah, other comprehensive income ini di bawah IFRS itu apa aja sih gitu ya. Nah, ini resumenya other comprehensive income under IFRS. Itu ada foreign currency, ada unrealized gain or loss on derivative, ada unrealized gain or loss available for sales, itu di dalam GAAP atau fair value through other comprehensive income di bawahnya IFRS. Jadi ada 4 ya. Yang pertama itu ada foreign currency, kemudian unrealized gain or loss dari derivatif, kemudian unrealized gain or loss dari fair value through other comprehensive income. Kemudian ada defined benefit post retirement. Selanjutnya, untuk pencatatan long life asset menurut IFRS itu dengan menggunakan metode revaluation, bukan dengan cost model. Kemudian kita itu tidak bisa reclassify dari OCI ke profit or loss ya. Harus dipisah pencatatannya. Nah, IFRS ini pencatatan apakah nantinya mau masuk ke comprehensive income ataupun other comprehensive income, kita harus firm di awal mengenai intention ya. Intention dari pemegangan securities tersebut. Jadi kalau kita hold to maturity, maka kita akan amortize cost. Tapi kalau kalau security reported at fair value ya, kita mencatatkan unrealized cost-nya itu melalui profit or loss atau other comprehensive income. Nah, ini nanti tergantung dari karakteristik atau intention-nya. Jadi, untuk yang hold to maturity ini tidak ada unrealized gain or loss. Nah, di bawah GAAP itu unrealized gain or losses itu bisa juga dicatat di profit or loss ataupun other comprehensive income. Jadi, profit or loss itu kalau dia itu adalah trading securities, kemudian dia itu investment in equity securities. Namun untuk other comprehensive income itu hanya untuk available for sales securities. Nah, available for sales securities itu adalah investasi yang tidak akan dimiliki sampai jatuh tempo, tetapi juga tidak akan dijual kembali dalam jangka pendek dan penilaiannya menggunakan harga fair value. Jadi nggak di HTM, tapi juga nggak ditradingkan. Jadi itu masuk ke other comprehensive income. Nah, available for sale security ini
pencatatan baik di GAAP maupun di IFRS itu sama ya. Jadi masuknya ke other comprehensive income. Selanjutnya kita masuk ke example-nya untuk menghitung other comprehensive income. Nah, di sini kita mempunyai beginning equity-nya 200, kita punya net income 20, kita punya dividen 3, maka kita punya net-nya itu adalah 17. Nah, ending equity-nya itu adalah 227 gitu ya. Nah, jadi 200 ditambah 17 ini ditambah X-nya itu adalah other comprehensive income, itu ketemu 227. Maka X-nya itu adalah 10. Kemudian nomor 2, which of the following statement best describe other comprehensive income? Nah, other comprehensive income ini harus ngomongin masalah karena nggak bisa dicatatkan dalam net income. Yang pertama, A, income earned from the diverse geographic and segment activities ini enggak. Yang B, income that increase stockholders equity but is not reflected as part of net income. Nah, ini ya, not reflected as part of net income. Nah, ini paling cocok. Kita lihat C, income earned from activities that are not part of the company's ordinary business activities. Nah, ini enggak ya, jadi yang paling tepat itu B. Jadi nih, jadi OCI itu harus ngomongin net income. They don't kenapa itu bukan A ataupun C? Karena they don't specify whether such income is reported as part of net income and shown in the income statement. Other comprehensive income in analysis ya. Nah, jadi di sini ada dua perusahaan, company A dan company B. Nah, secara PI ratio, company A itu 21,9 kali dibandingkan dengan 33,3 kali, maka company A itu lebih baik ya secara PI ratio. Nah, tapi kita lihat bahwa dia punya other comprehensive income yang cukup tinggi nih dibanding si A dibandingkan dengan B. Nah, tentunya karena dia punya OC yang sangat besar, coba kita masukkan ke dalam perhitungan. Jadi other comprehensive income ini kita bagi dengan shares, ketemu berapa nanti untuk PI rasionya itu nanti kita kita masukin, kita tambahin gitu ya. Jadi IPS-nya itu komprehensif IPS itu adalah jumlah antara IPS yang tadi 1,66 ditambah itu kan udah ketemu tadi ya OC per share-nya itu 0,72. Terus tadi IPS yang awal ya, IPS yang awal itu kan 1,6 dikurangi sebentar, ini gimana? Oke, OC per share adalah karena di sini OC-nya itu sangat negatif ya. Dia itu karena dia itu ada loss gitu ya, karena dia ada loss. Jadi tadi IPS yang 1,6 dikurangi 0,72, maka ketemulah 0,88. Nah, di sini ternyata price per comprehensive IPS rasionya itu lebih tinggi ya, dengan kita memasukkan ke OCI, karena OCI-nya tadi negatif, jadi price per share-nya itu ya lebih tinggi itu. Jadi maksudnya di sini itu mau bilang bahwa jangan hanya PI rasio aja yang kita gunakan, kita harus cek juga other comprehensive income-nya itu berapa. Oke, nah sekarang kita masuk ke soalnya. Nah, ini untuk resumennya ya, common sense analysis of the income statements involves stating each line item of the income statement as percentage of sales. Common sense statement facilitate comparison across time periods and across companies of different size ya. Two income statement based indicators of profitability are net profit margin sama gross profit margin. Comprehensive income itu adalah ada comprehensive income ditambah dengan net income. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Nah, ini soalnya
Kita mulai dari nomor 22 ya. Nomor 22, which statement is most accurate? Common size income statement itu adalah, tadi udah kita ingat, kita pakai percentage ya, dari revenue. Jadi yang paling benar adalah B. Restage is a line item of income statement as percentage of net income. Ini salah, harusnya percentage of revenue. Allows an analyst to conduct cross-sectional analysis by removing the effect of company size. Oke, benar. Standardize each line item of the income statement but fails to help an analyst identify differences in company strategy. Ini salah. Oke, nomor 24 ya. Ada soal seperti ini. Nah, kita harus ngecek comprehensive income-nya berapa. Nah, tadi kita udah tahu bahwa rumus dari comprehensive income adalah other comprehensive income ditambah dengan net income ya. Nah, net income ditambah other comprehensive income. Di sini, karena membagikan dividen, maka kita harus bring back dividennya dulu ya. Jadi, other comprehensive income ya. Kita cek yang rumus tadi ya, agak-agak lupa untuk reminding. Tadi udah aku tulis di sini. Nah, nih comprehensive income adalah non comprehensive income ditambah changes in equity. Oke, aku masukin di sini biar tidak lupa. Nah, nih. Oke, kita masukin ya. Non-comprehensive income-nya ini kita ketemu ada unrealized gain, available for sale securities, ada derivatif, ada foreign currency. Jadi ini semuanya adalah non-comprehensive income. Oke, non-comprehensive income-nya itu ada 4. Changes in equity-nya itu adalah ending dikurangi dengan beginning. Ini adalah 18. Ending dikurangi beginning itu ketemu 18 ya. 18 ditambah dengan non-comprehensive income. Oh, ini kan others comprehensive income. Nah, ini rumusnya, jadi net income-nya kita tadi harus masukin dividennya ya. Jadi beginning dikurangi dengan ending ini ada 18, ditambah tadi dividen ada 1, jadi 19. Nah, net income-nya itu adalah 15 kan. Jadi comprehensive income itu 19 sama dengan net income ditambah dengan OCI. Nah, OCI-nya itu ketemu dengan 4 ya. OCI-nya kan ini kan. OCI-nya itu adalah 4. Jadi comprehensive income-nya itu ketemulah 19. Nah, A 18 comprehensive income-nya salah karena harusnya 19. Yang B itu is increased by the derivative accounted for as H. Ya benar, tapi kan ada faktor lain juga. Ada gain AFS dan sebagainya. Yang C ini includes 4 million in other comprehensive income. Benar, karena rumusnya itu adalah compre itu kan non-compre ditambah changes in equity. Nah, ini other OCI-nya kan yang ini yang 4. Oke. Sekarang 25. When preparing an income statement, which of the following item would most likely be classified as other OCI ya? Foreign currency transaction adjustment. Nah, ini benar.
An unrealized gain on security held for trading purposes, karena trading ini masuknya ke P&L. Ingat ya, a realized gain on a derivative contract not accounted for as a hedge. Salah, jadi A. Oke. Untuk tadi financial statement analysis, reading 15 sampai reading 17 sudah selesai. Terima kasih.